Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita Ramadianti Saliha. Saya akan menjelaskan bab 14 tentang lembaga wakaf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi wakaf. Jadi definisi wakaf menurut syarat secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal atau tahbisul asli. Yang kedua, menurut istilah dalam Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya atau faedahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalamnya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf. Yang pertama ada wakif. Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat berupa perorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang kedua ada nazir. Nazir ialah pihak yang menerima harta benda wakif atau wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, harta benda. Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif. Yang keempat, ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai kutipannya atau kehendaknya wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazir sesuai dengan peruntukannya. Harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Yang kelima, ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan prasarana kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, anak terlantar seperti yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada jangka waktu wakaf. Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu yaitu pada instrumen wakaf uang. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan wakaf. Yang pertama, pada masa Rasulullah, wakaf merupakan salah satu sektor voluntari yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan perorangan atau non-pemerintah. Wakaf dapat dilakukan seperti pada zaman Umar bin Khattab yang mengelola tanah wakafnya sendiri maupun oleh pemerintah seperti wakaf Masjidil Ar-Hijr. Yang terpenting, esensi tujuan wakaf, terwujudnya dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mauquf alaih. Yang kedua, pada masa dinasti Islam, praktik wakaf menjadi luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang melaksanakan wakaf. Peruntukan wakaf pada saat itu tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para pelajar. Antusiasme masyarakat pada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Dan lembaga pengelolaan wakaf semakin mengalami perkembangan di zaman Bani Mamluk. Pada saat itu, harta wakaf telah dikelola secara lebih teratur dengan membagikan pengelolaan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada Abbas. Abbas terdiri dari perkebunan yang luas di Mesir dan hasilnya untuk memakmurkan masjid. Yang kedua ada Awqaf Hukumiyah yang terdiri dari tanah perkotaan di Mesir dan lahir yang manfaatnya dimanfaatkan untuk pengembangan kota Makkah dan Madinah. Yang ketiga ada Awqaf Ahliyah atau wakaf keluarga, terdiri wakaf yang berasal dari keluarga atau keturunan mauquf alaih dengan menggunakan hasil tanahnya sesuai dengan kehendak wakif. Ada wakaf di Indonesia. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, hukum perwakafan telah berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan administrasi perwakapan tanah baru mulai sejak tahun 1905 dengan dimulainya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan surat edaran. Wakaf dalam konteks kekinian memiliki 3 ciri utama. Pertama, pola manajemen wakaf harus menjadi terintegrasi. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terkandung di dalamnya. Kedua, asas zahir, pekerjaan sebagai nazir tidak lagi diposisikan sebagai peri sosial tetapi sebagai profesional. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mutiara Imani 18101110029. Saya di sini akan menjelaskan tentang Badan Wakaf di Indonesia. Jadi, sebenarnya aset-aset di sebuah negara itu kebanyakan berasal dari wakaf. Tentunya hal tersebut wakaf harus dikelola oleh suatu badan. Misalnya saja pada zaman Rasulullah yang mengelola badan yang mengelola wakafnya itu adalah Baitul Mal.
Dolma, pasti pernah dengar kan pada waktu SMP atau SMA. Nah, jadi di Indonesia sendiri ada sebuah lembaga atau badan untuk mengelola wakaf tersebut. Salah satunya adalah BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia didirikan pada 13 Juli 2007 atas perwujudan amanat Presiden Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. BWI ini kepengurusannya terdiri dari 2 badan, yaitu 1 badan pelaksana dan 1 dewan pertimbangan, yang masing-masing dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil. Minimal anggota per badannya yaitu 20-30 orang maksimalnya. Maksudnya 2 badan pelaksana di sini yaitu ada 1 badan pelaksana dan satunya lagi badan dewan pertimbangan. Jadi dewan pelaksana ini tugasnya untuk melaksanakan tugas-tugas di Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan dewan pertimbangan adalah badan yang mengawasi badan pelaksananya. Begitu. Adapun tugas utama dari BWI ini yaitu menghidupkan kembali wakaf-wakaf di Indonesia secara nasional seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam pilar-pilar wakaf mencakup ada wakif, ada harta wakaf yang mengelola dan maupun yang akan menerima wakaf tersebut, dan tentu saja ikrar yang akan diucapkan yang tidak boleh ditinggalkan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, BWI fokus untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar wakif terus bertambah, khususnya para wakif milenial. Nah, jadi tugas utama BWI di sini yaitu memberikan literasi atau seminar kepada masyarakat tentang perwakafan di Indonesia agar wakafnya itu terus balik modal. Adapun tugas-tugasnya akan saya bacakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 Ayat 1. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. A. Melakukan pembinaan terhadap najir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. B. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. C. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. D. Menghentikan dan mengganti najir. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan E. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Sekian saja video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.